Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani. Hari ini saya masih melanjutkan episode kemarin. Jadi teman pecinta sejarah semua, hari ini Anda ada dalam program bahasan ya, kronologi sejarah dunia gitu. Dan saya memulainya sebetulnya dari berdirinya kerajaan Perlak di Indonesia pada tahun 840 Masehi, kerajaan pertama yang tercatat ya, dan ada bukti sejarahnya. Itu tahun 840 Masehi, dan di tahun itu pula hari ini kita menceritakan hal-hal yang juga terjadi di seluruh dunia, di berbagai tempat, bukan hanya yang terjadi di Nusantara saja. Kejadian pertama yang terjadi di tahun ini, yaitu tahun 840 Masehi, adalah yang pertama tentu saja dilantiknya Sultan pertama Kerajaan Perlak, yaitu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Shah pada tahun ini. Dan ini tentu menandakan berdirinya Kerajaan Perlak. Kemudian kejadian kedua di tahun ini adalah jatuhnya Messina di kota Sisilia yang sekarang ada di Italia Selatan oleh keemiran yang sangat hebat pada masa itu, yaitu keemiran Aghlabiyah yang ada di bawah kekuasaan atau kerajaan dinasti Abbasiyah. Kejadian yang ketiga yaitu wafatnya seorang jenderal hebat yang bernama Al-Afshin. Al-Afshin ini seorang jenderal pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah. Dan Al-Mu'tasim Billah ini adalah putra dari Harun ar-Rasyid, khalifah yang namanya sangat terkenal. Bahkan baru namanya saja kita sudah kenal ya, sudah familiar dengan nama ini. Dan beliau adalah salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah, dari kekhalifahan Abbasiyah yang terhebat, yang paling terkenal juga, yang terhebat, yang terkenal. Dan juga di masa pemerintahannya menjadi puncak kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Dan Al-Mu'tasim ini adalah putra beliau yang pada saat itu menjadi raja menggantikan kakaknya Al-Ma'mun yang juga putra dari Harun ar-Rasyid. Itu sekilas tentang Al-Mu'tasim, tentang khalifah yang berkuasa pada saat itu. Kenapa saya jelaskan? Kita kan sedang berbicara tentang jenderal yang bernama Al-Afshin ya, tetapi kenapa saya harus menjelaskan juga tentang Mu'tasim gitu. Nah, karena teman pecinta sejarah, ikatan antara Al-Mu'tasim dengan Al-Afshin ini cukup kuat gitu, antar khalifah dengan jenderalnya. Dan kolaborasi antara hebatnya seorang Al-Mu'tasim dengan jenderal Al-Afshin ini menjadikan satu keberhasilan yang mungkin ini diingat sepanjang masa ketika pemerintahan Al-Mu'tasim, yaitu jatuhnya Amuriyah ke tangan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Tentang Al-Afshin sendiri sebetulnya tidak banyak sejarah yang menceritakan. Bahkan saya juga belum menemukan buku khusus gitu ya tentang jenderal Al-Afshin ini. Mungkin keterbatasan saya tentu saja. Insya Allah kalau nanti ada info lagi atau ada informasi dan ilmu yang didapatkan gitu, insya Allah akan saya share dengan Anda semua. Tetapi hari ini saya ingin menjelaskan tentang kolaborasi yang hebat itu antara Al-Afshin dengan Khalifah Al-Mu'tasim dalam penaklukan Amuriyah. Saya mengambil dari sebuah buku yang memang menceritakan tentang bangkit dan runtuhnya Daulah Abbasiyah, karangan tulisan dari Syekh Muhammad Al-Khudari. Bukunya yang ini. Dan di sini diceritakan tentang sepak terjang Al-Afshin meskipun tidak keseluruhan ketika menaklukkan Amuriyah. Perang penaklukan Amuriyah ini sebetulnya memiliki sejarah yang panjang. Maksudnya sebelum terjadinya ya, sampai terjadinya penaklukan Amuriyah ini yang termasuk ke dalam wilayah Romawi pada saat itu, memiliki latar belakang yang panjang. Salah satunya adalah dari perang Bekbekia. Dan perang ini juga memiliki kisah yang tersendiri gitu ya. Tetapi pada intinya adalah, mungkin kalau secara singkat ya saya jelaskannya, diawali dengan
bukan diawali, tapi mungkin bisa dimulai dari kisah Perang Babekiyah. Perang Babekiyah ini memiliki kisah tersendiri, tetapi singkatnya adalah kerajaan Babek ini berperang atau diserang oleh Al-Afashin gitu. Dan si Raja Babek ini minta bantuan ke Romawi, ke Tufail bin Michael, yang pada saat itu menjadi penguasa di Romawi. Dan Tufail bin Michael ini mengirimkan bantuan untuk memerangi atau untuk melawan Al-Afashin. Yang dikatakan Babek kepada Raja Romawi dalam suratnya adalah, sesungguhnya Raja Arab telah mengerahkan sebagian besar pasukannya kepadaku. Pintunya tidak ada yang menjaganya. Jika kamu ingin keluar menyerangnya, maka kamu tidak akan mendapat perlawanan dari siapapun. Intinya adalah Babek berharap Raja Romawi Tufail bin Michael itu membantu dia gitu dalam melawan serangan dari Afshin, bisa juga Afshain ya. Dan Tufail, Raja Romawi, menyambut bantuan ini dengan mengirimkan 100.000 pasukan menuju ke kota Zabtarah. Dan Zabtarah ini adalah kota atau daerah tempat lahirnya Al-Mu'tasim. Di tempat ini, si Raja Romawi tadi, dia menyerang dengan membabi buta bukan hanya ke tentara tetapi juga ke masyarakat. Dia menawan perempuan, membunuh anak-anak, dan menindas dan menghancurkan kota ini. Dan berita ini membuat Al-Mu'tasim marah, tentu saja. Bukan hanya karena di Zabtarah ini adalah penduduknya Muslim, juga ada di dalam wilayah kekuasaan Al-Mu'tasim di Khilafah Abbasiyah, tetapi juga karena ini adalah tempat kelahiran dari Al-Mu'tasim, sehingga memiliki psikologis yang terikat lah ya. Al-Mu'tasim ini punya ikatan yang kuat dengan Zabtarah, sehingga menimbulkan kemarahan dari Al-Mu'tasim. Karena kemarahan ini, ia mengumumkan perang terhadap Tufail. Jadi bukan hanya dengan Babek yang tadi ya, di perang Babekiyah ini akan dijelaskan sedikit tentang perang Babekiyah. Tetapi sekarang dia juga akan memerangi Raja Romawi Tufail bin Michael. Ya, seperti biasa, sebagaimana kita tahu ketika kaum kafir mendatangi sebuah daerah, apalagi daerah itu dikuasai oleh Muslim, penduduknya Muslim, mereka bukan hanya menyerang, membunuh gitu aja, tetapi dengan memutilasi, kemudian banyak hal-hal kejam yang mereka lakukan. Ini juga menjadi salah satu sebab kemarahan Al-Mu'tasim yang memuncak, sehingga ia mengumumkan perang dan dia melakukan persiapan. Dan sebagai info saja tambahan bahwa Al-Mu'tasim ini memiliki fisik yang kuat, genggamannya bahkan diceritakan itu kalau dia menggenggam pergelangan tangan orang itu bisa retak gitu ya, si pergelangan tangan orang itu bisa patah gitu karena kuat fisiknya gitu. Bahkan beliau itu memang kelebihannya di situ gitu. Kelebihannya bukan seperti Harun ar-Rasyid yang seperti ayahnya yang pintar membaca dan sebagainya, tetapi kelebihan dari Al-Mu'tasim ini adalah memiliki fisik yang kuat dan dia memang jago di medan pertempuran. Setelah mengumumkan peperangan, beliau mempersiapkan dirinya sendiri juga pasukannya dengan persiapan yang sangat maksimal. Tetapi sebelum dia berangkat, dia mengirimkan pasukan pendahuluan ke Zabtarah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sana. Tetapi ketika pasukan ini telah sampai di Zabtarah, pasukan Romawi sudah meninggalkan tempat ini, meninggalkan dalam kondisi yang menyedihkan. Jadi sudah dirusak, sudah dihancurkan, orang-orangnya sudah dibunuh dengan kejam. Dia meninggalkan daerah ini begitu saja, seolah-olah hanya ingin mengatakan, hanya ingin bikin kesal gitu ya, ingin bikin kesal Al-Mu'tasim. Pasukan pendahuluan ini melakukan bantuan kepada masyarakat di kota Zabtarah tadi dan melakukan perbaikan dan sebagainya, sehingga mereka kembali pulih ya untuk beberapa waktu. Kembali pulih setelah mengalami guncangan yang cukup dahsyat. Dan Al-Mu'tasim
setelah perang Babek selesai, dia meminta kepada Al-Afshin untuk menyerang satu negeri atau satu daerah yang kokoh dan kuat di bawah kekuasaan Romawi. Dan Afshin mengatakan bahwa kota yang cocok lah ya untuk membalas kejahatan dari Raja Romawi adalah Amuria. Karena Zabtoroh itu kan tadi dikatakan sebagai tempat lahirnya Al-Mutasim, dan Amuria ini adalah kota tempat lahirnya Tufail bin Michael. Nah, dari sinilah penaklukan Amuria itu dimulai. Penaklukan Amuria ini dipersiapkan oleh Al-Mutasim dengan sangat cermat. Beliau bahkan diceritakan mempersiapkan alat perang, kuda, besi, pasukan, dan hal-hal detail lainnya dengan persiapan yang luar biasa yang belum pernah dipersiapkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, dan belum pernah dipersiapkan di perang-perang yang terjadi sebelum ini. Beliau mengutus beberapa pasukan, ada pasukan tengah seperti biasa ya kalau perang, ada sayap kiri, sayap kanan gitu, dipimpin oleh beberapa jenderal yang juga hebat. Tetapi karena sekarang tokoh kita adalah Al-Afshin, maka yang kita bahas adalah pasukan yang dipimpin oleh Al-Afshin. Al-Afshin ini diutus untuk menyerang langsung ke jantung Romawi, untuk menyerang langsung ke Raja Romawi, yaitu Tufail bin Michael. Dan pertemuan ini menghasilkan perang, mengakibatkan perang yang dahsyat, yang luar biasa, yang mempertemukan dua pasukan yang hebat. Tentu Romawi itu adalah kerajaan besar pada masa itu yang sudah berdiri lebih dulu daripada kerajaan dinasti Abbasiyah, sehingga ya tentu dia lebih berpengalaman, tentaranya lebih hebat, peralatan perangnya juga hebat, meskipun pada waktu itu dinasti Abbasiyah juga sudah memiliki peralatan perang yang juga sudah hebat. Dan tentu kehebatan dua pasukan ini tidak bisa dihindarkan menimbulkan peperangan yang sangat dahsyat. Pada awalnya pasukan Al-Afshin itu hampir kalah, bahkan mengalami kekalahan lah bisa dikatakan. Tetapi beliau mengatur ulang strategi, karena beliau tentu seorang jenderal yang hebat ya. Dia mengatur strategi ulang sehingga bisa membalikan keadaan dan membuat pasukan Romawi tercerai-berai dan mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan. Dan kemenangan Al-Afshin ini menyebabkan perjalanan dia itu tidak ada lagi yang menghadang ketika pada akhirnya dia sampai di Ankara. Karena perintah dari Al-Mutasim ini, pasukan Al-Afshin ini menuju ke Ankara yang menjadi titik yang diperintahkan oleh Al-Mutasim untuk dituju gitu. Jadi tujuan awalnya memang Al-Mutasim ini ingin agar Al-Afshin bersama pasukannya itu maju menuju Ankara gitu. Sampai di Ankara, dia membagi 3 pasukan, dan sehari berikutnya pasukan Al-Mutasim pun tiba di Ankara. Jadi mungkin kalau bayangan saya ya, Al-Afshin ini tugasnya adalah membuka jalan untuk pasukan besar, pasukan intinya sampai di Ankara gitu, dan tugasnya berhasil sehingga Al-Mutasim ini sampai di Ankara sehari setelah pasukan Al-Afshin tiba di Ankara. Jadi hanya selang 1 hari. Setelah sampai di Ankara, Al-Mutasim membagi tiga pasukannya, 3 pasukan besarnya menjadi 3 bagian, yaitu pasukan inti seperti biasa kalau perang, pasukan inti, sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kirinya dipimpin oleh jenderal yang bernama Ashnas. Pasukan inti dipimpin oleh Al-Mutasim sendiri, langsung dia memimpin perang. Kemudian sayap kanan dipimpin oleh jenderal yang kita ceritakan, yaitu jenderal Al-Afshin. Jarak satu pasukan dengan pasukan yang lain itu 2 farsyah, dan mereka berjalan dengan teratur, maju dengan teratur menuju satu titik yaitu Amuria. Dan jarak dari Ankara ke Amuria itu sekitar berapa ya kalau sekarang? Kalau di sini di buku ini dikatakan jaraknya adalah 7 marhalah. Kita nanti cari ya 7 marhalah itu segimana, atau kita nanti lihat di peta sejauh apa antara Ankara dengan Amuria.
adalah pasukannya Ashnas sayap kiri, disusul pasukannya Al-Mu'tasim pasukan inti, dan terakhir adalah pasukan dari sayap kanan yang dipimpin oleh Jenderal Al-Afshin. Nah, mengetahui kedatangan pasukan Islam ini, tentu saja penduduk Amuria menjadi panik ya, karena mengetahui mereka akan diserang gitu. Mereka berlindung di balik benteng-benteng, meninggalkan rumah-rumah mereka, berlindung di balik benteng-benteng, dan tentu saja di daerah itu karena ada perlindungannya ya, tentu saja ada tentaranya gitu, sehingga terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan tentara di Amuria. Pasukan Islam pada saat itu membawa persenjataan yang lumayan hebat gitu, seperti pada zaman itu ada menara-menara ya, yang dia bentuknya seperti menara gitu. Itu tempat untuk orang dia menyeberang ke benteng. Kemudian membawa manjanik juga, pelontar-pelontar batu yang dengan ukuran besar untuk merobohkan benteng. Juga mereka melakukan penimbunan ke parit supaya mereka bisa menyeberang gitu. Dan semua usaha itu menghasilkan robohnya dinding benteng yang memang kokoh yang ada di hadapan Khalifah Al-Mu'tasim. Dan ini menyebabkan peperangan. Kalau sudah benteng satu robohan, biasanya perang jadi terpusat di situ gitu. Orang-orang dari dalam melindungi benteng mereka dengan badan mereka, dan orang luar, kaum muslimin pada saat itu berusaha merangsek masuk ke dalam benteng. Dan pada saat itulah terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Bukan lagi perang dari kejauhan ya, panah, tombak, kemudian batu yang dilempar oleh manjanik, tetapi perang fisik yang berdekatan, perang dengan pedang dan persenjataan lainnya. Saya jadi terbayang adegan-adegan di film ya, tetapi bahkan kejadian nyatanya saya yakin lebih dahsyat daripada yang disajikan oleh film-film yang kita tonton. Peperangan ini membawa hasil gemilang bagi kaum muslimin, bagi dinasti Abbasiyah, dan Al-Mu'tasim di sana tinggal sampai 55 hari dan baru keluar dari situ. Juga beliau membawa hasil rampasan perang yang sangat banyak, dan memang mengumumkan kepada Tufail bahwa ini adalah balasan atas penyerangan terhadap kota Zabtorah yang tadi ya. Tetapi tentu saja apa yang dilakukan kaum muslimin tidak akan sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum kafir terhadap masyarakat. Apa yang kaum muslimin lakukan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan ketika berperang, mereka mengambil rampasan perang tetapi membunuh tentara dengan pembunuhan yang apa ya, tidak sadis lah. Kalau setelah meninggal, ditusuk meninggal, ya sudah gitu, ditinggalkan. Tetapi tetap saja ini membawa luka bagi Tufail bin Michael. Dan ini sebetulnya salah satu kisah dari kolaborasi antara Al-Afshin dan Al-Mu'tasim. Kemenangan ini terjadi pada tanggal 6 Ramadan 223 Hijriah, 2 tahun sebelum kematian Al-Afshin. Dan tentu saja kematian Al-Afshin menjadikan kehilangan besar bagi dinasti Abbasiyah, meskipun ada berita yang mengatakan bahwa Al-Afshin justru meninggal dibunuh oleh Al-Mu'tasim. Dan Jenderal Al-Afshin ini meninggal setelah dipenjara selama 9 bulan karena tuduhan murtad gitu. Apakah benar atau tidak, ini harus dicari sumbernya lagi yang jelas. Karena di sumber yang saya percaya itu tidak mengatakan tentang hal itu gitu. Tetapi belum tentu itu salah, tapi belum tentu juga benar. Tetapi yang beredar di media sejarah yang ada gitu, yang sudah ada, itu mengatakan bahwa Al-Afshin itu dipenjara selama 9 bulan, kemudian dihukum mati pada tahun 840 Masehi. Ada juga yang mengatakan 841 Masehi, tetapi di sumber yang kronologi itu, yang buku kronologi itu, dikatakan bahwa Al-Afshin meninggal itu di tahun 840 Hijriah. Tetapi bahwa dia dibunuh oleh Al-Mu'tasim itu adalah berita yang cukup kuat. Hanya sebabnya apa, kesalahan apa yang dilakukan, itu tidak
tidak saya dapatkan catatan yang jelas. Informasinya hanya bahwa dia itu murtad ya. Benar atau tidak, wallahu alam bishawab. Dan teman-teman cinta sejarah, itu kejadian yang keempat. Yang satu adalah berdirinya kerajaan Perlak dan dilantiknya Khalifah Sultan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jatuhnya Messina di Sisilia oleh Kaisar atau Keemiran Aghlabiyah. Kemudian meninggalnya emir yang keempat di Aghlab, yaitu Emir Akal, digantikan oleh emir yang kelima, yaitu Abul Abbas Muhammad I. Dan kejadian keempatnya adalah peristiwa meninggalnya Jenderal Al-Afshin dari dinasti Abbasiyah. Lalu peristiwa yang kelima adalah kematian Louis I dari kerajaan Franka, dan nanti dia digantikan oleh Lothair I. Louis I di sini ditulis Louis I the Pious. Nama lainnya adalah Ludwig I atau Ludwig I si Saleh. Dia adalah Raja Franka, tapi sekaligus juga dia adalah Raja Romawi Barat. Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita akan mengulasnya di episode mendatang. Karena khawatir kita akan mengulasnya di episode mendatang, bagaimana peristiwanya dan siapa sih Louis I the Pious ini atau Ludwig I ini. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu ya di pekan depan, di episode mendatang, masih di tahun yang sama 840 Masehi. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Saya Anissa Alisani undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.